Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Manda senang sekali nih bisa silaturahim ya, bisa bertemu ahwat-ahwat salihah. Nih para ibu ya dan calon ibu yang luar biasa. Berikan senyuman yang terbaik boleh? Iya. Nah, senyumnya masih dipaksa nih kayaknya. Iya, seperti biasa senyum yang baik itu ternyata bisa ditahan 5 detik. Nah, kalau misalnya kurang dari itu berarti kurang ikhlas. Coba berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Ya, yang di rumah pemirsa semuanya ya, teman-teman semua juga boleh tersenyum ya. Awali hari dengan senyuman, karena ingat senyuman itu adalah kabar baik buat teman-teman semuanya ya. Baik, sebelum mulai kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini spesial banget ya. Ini sharing pertama Manda ya bersama tim Setia Corp nih dan kelas jodoh ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut juga ya. Nanti Manda adain ya di mana kayak gitu ya. Tapi sementara ini di kantor dulu aja gitu ya. Senang sekali karena kali ini kita mau membahas tentang satu hal yang sangat penting, krusial ya. sebuah momen ya yang paling berharga dalam hidup seorang wanita, yaitu adalah momen kehamilan. Nah, Manda kasih judul siap hamil nggak sih? Nah, tertarik gak nih? Ya, yang tertarik angkat tangannya coba. Oh. Ya pastilah ya gitu, karena ya tadi kita kan wanita ada satu momen tadi yang sangat berharga ya, itu kehamilan. Tapi sebenarnya seberapa siap sih kita hamil? Ya di sini. Coba yang ada Ibu Mil juga ternyata di sini ya. Ada Bu Mil juga. Berapa bulan? 5 bulan. Wow, Masya Allah 5 bulan nih sudah ditiupkan ruh ya. Berarti sudah mulai harus terus diajak ngobrol ya, janinnya ya, harus terus mendengarkan murotal atau lantunan ayat suci Al-Quran ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Maya ya, lancar ya persalinannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang belum hamil nih ya, atau yang belum nikah jangan-jangan gitu ya. Jadi yang belum nikah juga bagus justru lihat tayangan ini karena akan lebih siap gitu ya. Yang sudah nikah belum punya anak juga bagus ya melihat ini, karena tadi persiapan itu ya, planning itu 50% menjadi kunci kesuksesan. Jadi kalau kita merencanakan atau mempersiapkan sesuatu, 50% kita udah sukses sebenarnya ya. Jadi beruntung banget nih teman-teman yang belum nikah ataupun yang sudah nikah belum hamil, lihat sharing dari Manda ini ya, simak sharing dari Manda ini gitu. Bukan berarti Manda yang udah hebat gitu ya, keren gitu ya. Enggak, Manda hanya ingin sharing karena dulu Manda juga kayak kalian. Ya kan pasti Manda sebelum hamil ya nikah dulu dong ya. Nah, sebelum nikah juga pasti ngalamin deg-degannya kayak gimana sih hamil gitu, nggak ngerti gitu ya, ngelihat yang lain kok kayaknya kayak gimana, kesiksa banget sih gitu ya, ada rasa takut tapi ada rasa penasaran, apalagi kalau udah ngelihat baby yang lucu-lucu ya, yang gemes kayaknya aduh pengen banget gitu ya. Tapi benarkah seindah itu? Nah, kita akan bahas itu ya. Angkat tangan yang siap hamil 50%. Nggak ada nih. Wah, 50% aja nggak ada, ini gimana naiknya? Oke, dari 30% angkat tangan yang hamil, siap hamil 30%. Nggak ada, ini angkat tangan. Wah, ini kayaknya. Oh, yang 100%. Oh, yang 100%. Oh, 100%, Masya Allah. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya. Selamat buat teman-teman semua yang udah siap hamil 100%. Wah, itu berarti udah dikit lagi tuh ya, udah. Sebentar lagi Allah udah akan anugerahkan ya amanah yang luar biasa. Ini salah satu tujuan kita menikah juga kan, ingin mendapatkan keturunan yang salih-salihah gitu ya. Nah, tinggal step-stepnya nih ya. Yang belum nikah tentu harus nikah dulu ya. Dan ternyata ini juga berhubungan dengan amanah kita ya dalam mendidik anak-anak. Yang harus kita lakukan adalah memilih calon ayah terbaik ya, karena kita bicara musliman ya gitu kan, tentunya memilih calon ayah terbaik. Catat itu ya, sebelum kita pilih-pilih nih suami terbaik, ternyata harus jadi ayah terbaik, karena belum tentu yang jadi suami ya, belum tentu dia bisa jadi ayah terbaik.
Nah, yang udah jadi aja gitu, udah jadi ayah kadang masih belum paham gitu ya, karena apalagi laki-laki gitu ya yang memang nggak tahu dunia perempuan gitu ya, seribet apa sih gitu kan, mereka juga belum paham. Jadi ketika nanti hamil, melahirkan gitu, kalian tuh sama-sama belajar menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Jadi harus saling mendukung gitu. Jangan sampai nyalain suami gitu. Suami tuh nggak ngerti banget sih gitu. Aku tuh kan inginnya diginiin, aku tuh inginnya diginiin. Hey, suami juga bingung gitu. Dia juga nggak tahu, coba tanya aja gitu. Aku tuh mesti ngapain sih, bingung. Apalagi dengan mood swingnya seorang istri gitu ya, yang sedang hamil gitu ya. Kadang marah, kadang seneng, kadang romantis, kadang ingin dimanja gitu kan, kadang lempar-lempar barang. Ada kayak gitu nggak? Mudah-mudahan enggak ya gitu. Tapi adalah wanita di luar sana gitu yang memang ngikutin banget emosinya gitu. Akhirnya ya tadi terjebak gitu ya. Karena kalau udah emosi itu setan tuh seneng banget menunggangi, ya nggak gitu. Kita kasih jalan gitu kan, karena salah satu pintu masuknya setan itu ketika kita emosi, ketika marah, ketika sedih, ketika labil. Jadi sedih itu sebenarnya nggak apa-apa gitu kan, marah juga wajar gitu, karena setiap manusia memang kayak gitu. Tapi ini masalahnya kalau udah melalaikan kewajiban kita, apalagi kalau sudah menyakiti diri, ya menyakiti suami, pasangan, orang lain, nah itu yang nggak bolehnya, karena tadi ada ikut campur syaitan nirojim ya, nauzubillah min zalik. Ya, tadi ya persiapannya adalah memilihkan calon ayah yang terbaik. Bukan calon suami, calon ayah dulu. Masya Allah ya, Islam tuh jadi kita belum nikah aja, belum punya anak aja udah harus nyariin calon ayah ya gitu. Manda jadi inget dulu kisah Manda ya, Masya Allah. Kalau udah nyeritain tentang kisah Manda itu kayak gimana gitu ya. Jadi sebelum Manda dapat jodoh tuh Manda pernah nulis puisi gitu. Jadi terharu. Nulis puisi buat anak-anak Manda gitu. Nah, Manda janji gitu ya. Dulu belum Manda sih ya gitu, cuma dulu pengen Umi kalau nggak salah. Umi janji akan mencarikan ayah terbaik buatmu yang mengajakmu sholat berjamaah di masjid gitu ya. Manda tulis gitu. Manda tulis puisi itu gitu. Sebelum tahu siapa jodoh saya gitu kan. Nah berarti kan kita harus one step ahead gitu ya. Jadi jangan dulu minta, oh, ya Allah kasih dong suami aku yang romantis kayak opa Korea gitu ya, kayak siapa yang drakor kemarin gitu, Han atau siapa lah ya, Manda ngikutin gitu ya, gitu, yang bisa beliin aku martabak misalnya gitu ya. Ya Allah itu tuh receh banget gitu loh, gitu. Kita tuh harus minta sama Allah tuh yang benar-benar tadi panjang ke depan gitu ya. Makanya tadi pilihkan ayah yang terbaik. Berarti Islam tuh ngatur bahwa kamu tuh lihat masa depan gitu, jauh ke depan, jangan hanya sekarang gitu ya. Kayak gitu. Oke, siap? Carikan calon yang terbaik. Di mana nyarinya ya? Di mana sih ya calon yang terbaik? Oh, di kelas jodoh. Wah, ini ada menuju kelas jodoh nih. Ya, salah satunya kelas jodoh. Tapi nanti kita bahas tentang jodoh ya, karena sekarang lagi tentang hamil dulu nih gitu ya. Kenapa sih kok ngomongin tentang hamil gitu ya, padahal jodoh juga belum gitu? Karena teman-teman nanti kehidupan seorang wanita ketika sudah menjadi seorang istri itu mau tidak mau akan menjadi seorang ibu gitu, dan akan melahirkan dan melahirkan lagi dan hamil lagi. Hamil lagi gitu ya, sampai mungkin ada yang beberapa kali ada yang anaknya 10 gitu ya. Karena memang dalam Islam juga itu salah satu pesan dari Rasulullah tuh, saya bangga ketika umat saya tuh banyak, berbangga banget punya keturunan yang banyak gitu. Dan salah satu ya ada hadis juga yang mengatakan bahwa nikahilah wanita yang subur ya gitu, yang penuh kasih sayang dan subur. Nah berarti ini ada indikasi, berarti Rasulullah SAW tentunya dari Allah ya gitu, wahyu dari Allah, menganjurkan kita, bahkan sunnah gitu, kita banyak anaknya gitu kan. Seperti itu kan ya, berarti harus banyak anaknya. Dia harus siap hamil itu bukan sekali 2 kali ya, harus siap dari awal gitu. Bahkan Manda dulu udah baca hadis itu langsung, ya Allah pengen deh anaknya 10 gitu. Serius, Manda aja yang target sebelum nikah anaknya ingin 10 ya. Ketika udah punya anak 3 ya, sekarang alhamdulillah dikarunia anak 3 gitu, udah mulai ya Allah 3 aja deh. Tapi masih ingat,
Ayo tapi aku pengen 10, ya udah deh nggak apa-apa, setengahnya aja lumayan ya nyampe target gitu kan. Gitu, jadi kalian jangan irit-irit misalnya nanti aku 1 aja deh gitu, 2 aja gitu. Ya akhirnya nggak punya effort lagi, nggak punya semangat untuk nambah anak gitu kan. Makanya yang kedua tadi, bercita-citalah punya anak yang banyak. Ya ini persiapannya buat hamil ya. Supaya nanti kondisi kita hamil baru melahirkan sekali udah siap semangat lagi hamil lagi nih gitu kan. Kayak gitu. Gimana Mai? Luar biasa. Gitu. Karena memang biasanya nih anak pertama itu harapan yang ditunggu-tunggu, dinantikan, ya enggak? Tapi anak kedua itu kejutan. Mana suka bilang kayak gitu, hah, udah hamil lagi gitu kan. Nah karena kita nggak siap, akhirnya kita kaget gitu kan. Nah ketika kaget, nggak ada persiapan, akhirnya mental kita turun gitu. Dan ini yang biasanya menyebabkan kita jadi nggak fokus ngurus anak, akhirnya menyalahkan diri sendiri, ngerasa kecewa gitu kan, mempertanyakan takdir Allah gitu, uring-uringan sama suami gitu, kamu sih ngambilin aku gitu ya. Langsung marah-marah gitu, tanggung jawab dong gitu kan, bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Ini kayak tagline sesuatu ya gitu kan. Ya benar juga ya, kita boleh tapi jangan sambil marah gitu. Harus ngasih edukasi juga buat para suami nih. Makanya teman-teman kenapa harus mempersiapkan kehamilan? Salah satunya kita juga bareng belajar sama suami gitu. Jangan sampai kita aja yang pinter sendirian gitu ya. Kita tahu tentang kehamilan, melahirkan, nanti punya anak, MPASI segala macem gitu. Pas suami cuma bengong doang gitu ya. Cuma jadi apa ya? Penonton bagus. Cuma cuek aja akhirnya suami karena bingung tadi gitu ya. Ya bagusnya kan dengan suami itu kerjasama, akhirnya jadi partner gitu. Nah itu yang bagus ya. Jadi nanti habis dapat ilmu ini, yang udah punya suami sharing sama suaminya gitu. Yang belum tulis dulu gitu ya, supaya nanti ingat gitu pas sudah nikah ada suami langsung kasih catatan gitu nih. Pas suami seperti ini loh gitu ya. Ya gitu juga sih sebenarnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu persiapan fisik ya gitu. Persiapan fisik gitu teman-teman semua ya. Wanita itu memang unik dari segi fisiknya juga gitu, lebih rumit ya dari laki-laki ya, dari segi karakteristik kulit gitu, bentuk tubuh, organ-organ tubuh gitu ya. Apalagi organ-organ vital gitu ya. Dan ini yang sering tidak diperhatikan. Ya, yang jarang diperhatikan intinya gitu ya. Manda pun sama, Manda sharing sama teman-teman kayak gini tuh, Manda tuh pernah ngerasain di titik itu gitu. Waktu sebelum ya anak pertama lah ya, anak pertama tuh makanya Manda kadang suka ngerasa nyesel gitu ya. Allah kasihan banget ya anak pertama tuh. Makanya teman-teman jangan kayak gitu nih ya, yang punya anak pertama benar-benar harus dipersiapkan gitu. Karena ketidaktahuan ilmu, karena nggak rajin baca, browsing gitu, searching, nggak rajin nanya-nanya sama yang udah hamil gitu. Akhirnya terlarut dalam emosi pribadi gitu ya. Jadi kayak yaudah deh nggak apa-apa, yaudah kayak gue kayak gini aja dulu, hamil kayak gini gitu. Akhirnya ya tadi gitu, banyak hal-hal yang terlewatkan gitu. Akhirnya di anak kedua Manda evaluasi lagi gitu ya, Manda perbaiki lagi, masih aja ada yang kurang. Di anak ketiga Manda perbaiki lagi gitu kan, masih ada yang kurang gitu. Akhirnya nanti kalau anak keempat kayak gini kayaknya udah disiapin planningnya gitu kan gitu. Nah teman-teman jangan sampai kayak gitu, harus dipersiapkan dari anak pertama, mulai dari fisik apa sih yang harus diperhatikan gitu. Mana pernah nulis juga ya di buku Marriage Undercover gitu, ada tiga organ atau ya 3 hal yang berharga gitu dalam diri wanita nih. Ini nggak apa-apa ya, karena ini muslimah semua ya, tentunya followers Manda atau subscriber Manda itu awat semua kan ya gitu. Jadi Manda sharing. Yang pertama itu adalah payudara. Nah ini dia gitu. Yang ini juga apalagi Manda dulu orangnya cuek, tomboy gitu ya. Ya be aja lah gitu ya, nggak ngerti ini terus digimanain gitu kan. Ternyata Masya Allah gitu ya. Payudara ini tuh luar biasa memegang peranan sangat penting gitu dalam reproduksi ya gitu. Apalagi itu sebagai jalan rezeki bagi buah hati kita ya. Makanya dari sekarang ya tolong dirawat ya, dijaga gitu. Mulai care, mulai searching tentang gimana merawat payudara gitu ya, harus digimanain sih gitu kan. Jangan sampai kita udah nauzubillah min zalik ya, ada yang kena kanker payudara dan ternyata kanker payudara dan kanker rahim itu adalah pembunuh nomor 1 wanita. Ya kan? Makanya
Kenapa ya? Ya karena itu organ yang sangat vital dalam tubuh wanita tuh gitu kan. Pilih bra yang baik gitu, yang sesuai ukurannya. Kemudian ketika olahraga pakai bra yang seperti apa, ketika tidur seperti apa gitu ya posisinya. Kemudian harus rutin dipijat. Itu dari gadis loh gitu. Karena kalau misalnya kamu pas mau ngelahirin baru ngerawat, menurut Manda sih telat gitu ya. Banyak masalah yang terjadi ketika sudah melahirkan ASI tidak keluar gitu. Nah ini yang Manda dulu, alhamdulillah sih kalau Manda waktu anak pertama agak sedikit tahu lah ya tentang itu. Akhirnya dari 8 bulan Manda udah pijat, 9 bulannya hamil. Ketika hamil 9 bulan dipijat, kemudian udah mulai dirangsang untuk keluar gitu kan. Mendekati kelahiran lah ya, udah dirangsang, oh ada ternyata keluar gitu. Nah harus dipastikan sebelum melahirkan itu harus dicek keluar enggak. Jangan sampai udahlah biarin aja gitu dan nggak ngerti malah misalnya emangnya tiba-tiba ketika bayi ada langsung keluar ASI gitu kan, nggak kayak gitu juga. Ternyata banyak kasus yang memang nggak keluar, sayang kan gitu. Pakai sufor airnya gitu kan, kecuali kalau memang ada indikasi medis ya. Dan itu pun sebetulnya kalau kita cek sebelum menikah bisa-bisa aja, ya kan gitu. Nah jadi fisik tadi yang pertama payudara, yang kedua adalah rahim. Nah pernah nggak kita ngeraba rahim kita? Nah, pernah kita bilang sama rahim kita, ya kan? Gitu. Itu salah satu bentuk kita mempersiapkan, mengafirmasi positif juga kepada organ kita. Wahai rahimku, nanti kamu di sini akan keluar janin, gitu ya. Karena jadi sedih kalau keluar itu ya. Gitu, yang akan mudah-mudahan akan menjadi generasi yang soleh-soleh. Itu kan tujuan kita, gitu ya. Yang akan menjadi pemimpin peradaban. Karena apa? Karena kita kurang pemimpin hari ini. Kenapa terjadi banyak gempa, ya kan, musibah yang terjadi? Karena memang kita kurang pemimpin yang salih, yang amanah. Itu sudah ada dalam hadisnya gitu. Allah akan turunkan bencana karena memang nggak ada pemimpin yang adil dan amanah. Nah kalau misalnya tidak ada ibu yang bercita-cita anak yang menjadi seorang pemimpin, lalu siapa yang akan menjadi pemimpin? Orang lain, gitu. Orang Muslim misalnya gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi tadi ya persiapkan rahimnya gitu ya. Di situ juga kembali ya. Manda di sini nggak akan lebih detail karena Manda tugasnya bukan seorang dokter ya, bukan seorang tenaga kesehatan juga, bukan seorang apa ya. Manda hanya ingin menyemangati teman-teman gitu. Coba aware deh sama rahimnya. Nanti banyak masalah di rahim gitu kan. Misalnya ya tadi ada yang belum punya anak, ya kan. Nah itu bisa jadi dari rahimnya gitu kan, kurang subur. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan kurang subur? Kita nggak tahu kan? Karena kita nggak pernah nyari tahu. Kita kira udah nikah kita bisa langsung subur. Padahal itu perlu dirangsang, perlu dirawat, perlu konsumsi makanan yang sehat, nutrisi, ya kan? Ibaratnya sebuah pohon, tanaman aja nih ya, lihat tuh, tanaman ada yang kering-kering ya. Suka ditanya nggak sama teman-teman? Suka disiram nggak? Diberi pupuk nggak? Ya kan? Ayo, maksudnya. Amanda sekarang lagi seneng merawat tanaman gitu ya, karena itu apa ya, membangkitkan fitrah kasih sayang, fitrah merawat seorang ibu. Mana dulu orang tomboy, mana nggak suka ngerawat gitu, sukanya langsung jadi instan gitu ya. Tapi ternyata itu nggak membangkitkan fitrah. Sedangkan kita sehari-harinya nanti jadi seorang ibu itu ngerawat. Kalau kita nggak punya, itu sudah ada, Allah tuh sudah install fitrah keibuan di dalam hati kita gitu ya. Cuma kalau nggak dibangkitkan akan tertutup gitu. Akhirnya cobalah merawat tanaman. Nanti kalian akan merawat anak, gitu kan? Gitu. Nah sama dengan rahim kita juga gitu. Apa pupuk yang baik, yang nggak siklus headnya kita harus tahu gitu ya. Kemudian kita apa ya? Kalau misalnya ada yang nggak seimbang dari kita jaga gitu. Bagaimana cara menyeimbangkan hormon ya? Terutama asupan sih sebenarnya, nutrisi gitu. Nah kalau misalnya sekarang masih suka jajan ya, jajan cilok yang pedas-pedas ya, yang asam-asam gitu, boleh ya kan gitu. Tapi yang nggak setiap hari juga gitu, ada waktunya gitu kan, karena tadi. Tapi kalau teman-teman udah lihat atau udah baca-baca ya, udah sering kepoin tentang gimana sih jurus sehat, jurus sehat atau misalnya sehat-sehat ala Rasulullah, sehat rempah-rempah gitu kan. Atau belajar dari orang-orang Turki ya. Ada yang pernah ke Turki kemarin ya. Bagaimana beliau mereka menjaga tubuhnya itu dengan konsumsi makanan yang memang tidak banyak proses olahannya gitu. Jadi benar-benar natural, alami, dan memang tubuh kita tuh butuh itu
sebenarnya. Jadi kita tuh harus tahu tubuh kita tuh butuh apa sih sebenarnya. Ya tadi butuh air yang cukup, karena 70% tubuh kita itu terdiri dari air gitu kan. Kemudian sayuran sehat yang memang tidak lama di proses memasaknya gitu kan, buah-buahan yang alami gitu. Semakin dia kurang proses pengolahannya gitu ya, semakin dia cepat dicerna dan baik untuk tubuh gitu. Tapi kalau misalnya ini udah digoreng, minyaknya banyak, minyaknya bekas kemarin gitu ya, atau minyak jelantah gitu ya, kita kan nggak tahu ya gitu kan. Udah gitu pakai kertas ya, dibungkusnya pakai plastik, aduh udah deh gitu ya, itu udah mulai itulah kenapa kita sekarang bilang disebut generasi micin ya, ada yang bilang kayak gitu. Tapi ternyata ini masih perdebatan juga. Ada yang bilang micin tuh nggak apa-apa kok katanya ya, justru bikin mood naik saya kayak gitu. Ya walau lah, kalian cari sendiri ya. Yang penting kalian udah tahu oh seperti itu ya untuk merawat rahim gitu ya, tubuh kita gitu ya. Kita tahu siklus headnya seperti apa gitu, dan yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Oke? Next, apalagi nih? Masih siap nih? Iya, ini serius semua nih kayaknya. Makin tegang nih kayaknya. Atau jangan tegang dulu dah. Ya, selanjutnya adalah kita harus merawat Miss V. Nah, ini juga ya Mario pun sama merasakan seperti itu. Mana nggak pernah tuh tahu tentang Miss V ya, gimana organnya, gimana dalemannya gitu ya. Nggak pernah juga ngomong sama Miss V untuk mempersiapkan gitu. Tapi ternyata justru apalagi ketika ya sudah menikah ya gitu kan, yang memang kebanyakan aktivitasnya juga gitu ya, dengan pasangan tentunya kan, salah satu keutamaan menikah juga kan berhubungan suami istri gitu, dan itu lewat mana ya, lewat Miss V dong gitu ya. Nah sejauh mana kita mengenal Miss V? Jangan-jangan kita belum kenal, gimana mau maksudnya dimasukin sama benda asing kalau misalnya kita sendiri belum tahu Miss V kita, ya enggak? Akhirnya kita kaget dan nggak siap. Itu yang terjadi sama Manda juga gitu. Akhirnya Manda waktu nikah kan baru taruh tuh gitu ya, baru 3 kali ketemu coba ya, seminggu hitbah, 2 minggu langsung nikah, kebayang dong gitu. Tiba-tiba ada orang asing gitu ya yang memang sudah harus siap melayani lahir batin, ya enggak? Sedangkan kita sendiri belum kenal tubuh kita. Ini gimana sih, ini apa sih gitu kan? Ya akhirnya ya tadi kecolongan lagi deh gitu. Mana kosong sekitar 5-6 bulan belum hamil, karena memang tadi masih menyesuaikan, masih tegang gitu ya, masih nggak rileks gitu ya, masih merem gitu ya, nggak mau tahu deh pokoknya, gue ngelarin kewajiban aja deh gitu, nayanin suami gitu kan, nggak rileks gitu. Akhirnya kan ya tadi kita pengen punya buah hati jadinya tertunda gitu, atau malah memang ada yang qadarullah ya gitu, walaupun misalnya belum lagi ta'aruf, tapi ternyata cepet-cepet dikasih sama Allah gitu ya buah hati, tapi kita belum siap gitu kan, belum, ya Allah mau jadi ibu ya, dan itu cepet banget gitu, udah jadi istri kita masih bengong gitu ya, hamil aja udah waduh gitu moodnya, udah ini kita mau jadi ibu gitu kan. Nah makanya nanti ada baby blues juga gitu, dan itu nyata terjadi baby blues itu gitu. Mana pun sama merasakan gitu, wah yang bener nih mana ngerasain gitu, serius gitu. Tapi mungkin dari segi waktu ya nggak ada yang sebulan, misalnya enggak ya, paling pas lahiran seminggu gitu kita masih kaget, tapi udahnya kita bisa menyesuaikan 2 minggu 3 minggu gitu. Tapi ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, bahkan sampai anaknya besar dia masih nggak suka sama anaknya. Nah coba, dan anak itu tahu loh, anak itu merasakan gitu, nih ibu saya tuh lagi nggak ridho nih, lagi nggak ikhlas gitu. Akhirnya tadi nauzubillah min zalik, anaknya jadi susah diatur, susah nurut, ya enggak. Makanya kalau misalnya ada sekarang, kenapa sih para remaja tuh pada susah diatur, bandel gitu, ada orang tua yang curhat, anak saya tuh nggak nurut, jarang sholat, nge-games terus. Coba cek dari awal kehamilan, disiapkan nggak pas udah melahirkan, baby blues nggak, berapa lama gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman ya, itu tadi 3 organ vital yang harus kita jaga ya, untuk mempersiapkan fisik kita sebelum kita hamil. Iya, tadi udah persiapan 1, 2, 3 udah ya. Sekarang persiapan keempat, yaitu persiapan psikis. Nah ini juga yang tidak kalah penting, bahkan ini yang paling harus diutamakan juga ya, yaitu psikis ini berkaitan dengan mental dan emosional tentunya gitu ya. Karena tadi mungkin kita hanya siap untuk menikah, tapi belum tentu kita siap untuk hamil.
Mungkin kita siap untuk hamil, tapi ketika melahirkan kita drop juga, gitu kan, gitu. Langsung manggil mama, gitu ya. Padahal ketika udah menikah, gitu, bener-bener tanggung jawab itu ada di pundak kita, gitu. Kita jangan sampai jadi bergantung sama orang tua, gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak siap, ada beberapa ya saudara atau temen lah Manda yang lihat sendiri, gitu ya. Bayinya itu diurus sama orang tua atau sama mertua, kan? Masya Allah. Jadi, ya. Karena memang mungkin mentalnya nggak kuat gitu. Mungkin dia fisik oke, udah dipersiapkan, tapi karena memang dia nggak kebayang gitu ya, akhirnya mandiin, cebokin gitu, ganti popok segala macem sama orang tua atau mertua. Nah jangan sampai teman-teman seperti itu ya. Mulai dari sekarang gitu, sebelum punya anak, sebelum nikah, kalian berazam. Pokoknya kalau saya punya anak gitu, saya nanti hamil melahirkan, jangan sampai merepotkan orang tua atau mertua. Sepakat? Ya, setuju? Setuju. Nah, 100% dong setujunya. Jangan sampai gimana ya? Setuju tapi saya. Tapi kan gitu. Kalau misalnya kita masih ada tapi gitu. Nanti ketika sudah terjadi, ya akhirnya kita punya excuse akhirnya gitu. Ya udah nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sekarang, insya Allah siap gitu. Ketika nanti kita menghadapi, bisa kok sendiri gitu. Manda habis lahiran anak pertama tuh. Mana sesar ya, mungkin nanti sedikit diceritain gitu. Masih sakit tapi alhamdulillah Manda mandiin sendiri. Baby yang masih merah, yang masih... Tapi karena Manda pokoknya nggak boleh ngerepotin siapa-siapa. Ini bayi aku, ini buat hati aku gitu kan. Harus aku rawat dan jaga sendiri gitu. Manda belajar mandiin. Nah jadi jangan sampai, aduh aku kan masih ini, aku kan nggak bisa jongkok, kayak berdirilah. Gimana caranya kayak jolongnya dikeatasin kayak bak mandinya misalnya gitu kan. Harus mandiri. Ya seperti itu. Psikis itu ya tadi ya, mental gitu, siapkan azam-azam tadi ya, tekad gitu dengan. Jadi untuk menyiapkan psikis itu caranya tadi bertekad. Kita harus bertekad gitu. Minimal bertekad dulu gitu. Nanti kalau misalnya pas kejadian nih kita minta tolong atau apa ya itu kan satu hal di luar tekad kita, mungkin karena memang kita udah ada tadi ya indikasi medis, karena memang kita bener-bener lemah banget gitu ketika melahirkan misalnya gitu ya. Tapi kalau Manda alhamdulillah sih gitu, apalagi kalau yang normal gitu, yang normal aja Manda abis ngelahirin gitu ya, udah beli makanan ke warung nasi gitu. Jadi nggak dianterin pakai mobil kan gitu ya, mobilnya nunggu gitu, Manda yang beli ke warung nasi gitu, dan warung nasi itu yang nggak tahu Manda udah ngelahirin gitu, biasa aja. Padahal kemarin sore udah ngelahirin gitu kan, jadi sakingnya udah nggak apa-apa kayak gitu kan, kita juga masih bisa, masih kuat gitu. Jangan dirarasa kalau bahasa Sunda itunya. Jadi jangan dirarasa tuh gimana ya gitu. Udah mah kita lemah, kita aduh ini nggak enak, ini aduh sakit ini, aduh ini nggak bisa ini gitu. Akhirnya kan jadinya ya didramatisir tadi ya. Akhirnya jadi tambah sakit, akhirnya jadi tambah lemah gitu. Karena tadi you are what you think gitu. Kamu apa yang kamu pikirkan. Kalau misalnya kamu pikirnya aduh sakit aku nggak bisa gitu, ya udah emang nggak bisa. Tapi ketika insya Allah aku bisa gitu, itu ada kayak kekuatan aja gitu, kayak tenaga gitu kan gitu ya, bertekad ya untuk bisa survive sendiri gitu ya. Tapi Manda juga tahu kalian juga bukan Wonder Woman kok gitu kan gitu. Tapi setidaknya berazam itu bisa menambah semangat teman-teman semuanya gitu. Aku kan udah berazam gitu, jadi ingat sama azamnya tadi gitu. Tapi kalau misalnya enggak, akhirnya tadi terbawa ini, akhirnya udahlah biarin gimana terserah lah bayi mau gimana ini, yang penting aku udah kayak gini aja susah gitu kan gitu. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya selain tekad ya, tadi mengubah pikiran, afirmasi positif tadi ya gitu. Selalu self talk kepada diri sendiri, kepada tubuh kita. Tadi yang Manda bilang ya, rahimnya dipegang gitu. Itu sebenarnya membangkitkan juga gitu rasa percaya diri kita, kesiapan kita gitu. Sering kita mungkin kalau ada yang suka menulis gitu ya. Kalau misalnya ada yang suka ngomong gitu, ngomong aja di depan cermin gitu. Gitu. Hey kamu bentar lagi mau punya anak loh gitu. Ngomong aja gitu kan. Jangan sampai kita aduh nggak ada teman curhat apa-apa. Akhirnya kita kan bergantung lagi sama orang lain gitu. Aduh mana suami gitu ya. Cariin suami gitu. Boleh kita curhat sama suami, boleh gitu ya. Tapi jangan sampai karena itu kita jadi bergantung. Kalau nggak curhat sama suami rasanya gimana gitu ya. Kalau misalnya suami nggak ngebantu, nggak care, kita down gitu. Padahal kita bisa sih gitu, karena kita udah awalnya
pokoknya aku harus ngomong sama suami, harus curhat gitu. Padahal kita bisa ngelaksanain, akhirnya ketika suami nggak merespon dengan baik, kita down. Dan itu karena sikap suami, bukan karena memang kita nggak bisa gitu kan. Nah biasanya kayak gitu sih gitu kan, apalagi wanita itu kan drama queen gitu ya. Kalian harus memahami juga, harus menerima kodrat sebagai seorang wanita. Jangan sampai enggak kok aku enggak kayak gitu gitu. Pahami dulu, terima dulu, ridhoi, baru kita afirmasi positif. Walaupun aku kayak gini, aku bisa, ya kan? Gitu. Itu akan memudahkan kita daripada kita udah nggak nerima gitu. Enggak, aku kuat, aku bisa. Tapi kayak yang nyungkun teh ke suami gitu, kayak yang udah biarin sama aku aja gitu ya. Dan suami lagi nih, ya udah nggak apa-apa, nggak usah bantu gitu. Akhirnya kita nggak ikhlas mengerjakannya gitu ya. Ya jangan mendramatisir tadi gitu, karena ya tadi kadang apa ya, setelah menikah itu kalau suami memang ujiannya kan suami ujiannya dari matanya gitu kan, wanita ujiannya juga dari mulutnya. Sebenarnya ada lagi yang paling utama adalah ujian itu perasaannya gitu. Itu ujian wanita. Jadi jangan sampai ya ini juga berkaitan dengan keimanan ya gitu. Keimanan itu memang antara kemusyrikan gitu dan keimanan itu sangat tipis gitu. Bahkan seperti dipisahkan dengan kain sutra, sangat halus. Kita nggak tahu ini iman atau kita lagi goyang sih gitu. Dan tapi ingat, dalam hati itu nggak bisa ada dua bercabang. Misalnya kalau kita lagi down, teman-teman ya harus pahami ya, makanya biar teman-teman tuh bangkit gitu. Betulnya berarti udah sedang tidak ada iman dalam hati kita. Ya, nauzubillah, min zalik. Harus ingat itu teman-teman. Misalnya kalau kita lagi ngeluh, berpikir negatif gitu ya, hati-hati gitu. Berarti sedang tidak ada iman dalam hati kita. Ini ekstrimnya gitu ya. Ada yang bilang sedang lemah iman. Tapi sebenarnya hati itu tidak bisa mendua gitu. Ketika memang kita sedang tadi sedang iman gitu ya, semangat ibadah, ya memang kita sudah memang mengesahkan Allah. Ya, hati-hati. Memang kita nggak misalnya nggak kayak zaman dulu ya, nyembah berhala misalnya jelas gitu ya kemusyrikannya, atau kita pergi ke dukun. Enggak kok, aku nggak ke dukun gitu kan ya, tapi masih percaya ramalan gitu ya, masih percaya itu kok ada emak-emak misalnya di rumah dia yang suka ya apalah paraji segala macem gitu kan. Nah ini hati-hati gitu, siapkan iman kita betul-betul, jangan sampai Allah itu diduakan, baik dengan perasaan kita atau dengan hadirnya orang-orang di sekitar kita. Nah misalnya kayak suami, orang tua gitu, akhirnya kita mendewakan suami, apa-apa menuhankan suami gitu ya. Gimana suami deh pokoknya, ya udah kalau suami marah ya udah aku kayak gini gitu. Suami loh, jadinya Tuhan kita siapa? Suami gitu. Misalnya kalau suami nggak perhatian, nggak care gitu ya, nggak ngasih ini itu, ya udah aku males gitu. Nah berarti itu kita melakukan segala sesuatu bukan karena Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu karena Allah ya, apapun itu, mau seperti apapun respon suami, mau seperti apapun keadaan kita, baik fisiknya mungkin sedang lemah gitu ya, tapi kalau karena kita ikhlas karena Allah, ya sudah gitu, kita menjalani saja ya. Kalau kita masih marah, tandanya kita belum ikhlas ya. Kalau misalnya kita bilang kesabaran ini ada batasnya, berarti belum sabar ya kan. Kalau kita misalnya masih ngeluh, masih bergantung sama orang, berarti kita belum tawakal ya. Itu kalau misalnya kita udah bener-bener lepas gitu ya, bener-bener kalau kita bilang gimana sih aku tuh udah ikhlas, berarti belum ikhlas itu tuh ya. Aku tuh udah sabar kayak gimana gitu kan, berarti itu tuh belum sabar neng ya. Berarti harus latihan lagi gitu, harus belajar lagi. Oh iya berarti aku tuh belum sabar ya, berarti harus. Jadi benar-benar sabar ikhlas itu ketika kita sudah tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah gitu kan. Iya memang sulit ya. Ya kalau nggak sulit atau di surga aja kalau gitu ya, jangan di dunia, karena di dunia itu memang tempatnya berkeluh kesah ya, memang tempatnya saling bertumpah darah, tempat terjadi kerusakan. Ini kita juga harus tahu karakter-karakter dunia gitu kan, karakter kehidupan. Ketika kita menjalani kehidupan, konsekuensinya kita harus menghadapi ujian. Ada orang-orang yang iri, dengki, itu karakter kehidupan loh. Kita harus tahu gitu. Karena kalau enggak, kita nggak nerima ketika ada orang yang misalnya haters gitu ya.
Kenapa sih? Jangan nanya kenapa, ya kenapa enggak gitu kan. Emang kayak gitu kok, diciptain sama Allah ya. Kenapa sih ada setan? Kok jadi nyalain setan gitu ya. Mana inget, kalau jadi setan inget celoteh Haikal ya, anak kedua Manda gitu ya. Mana kenapa sih ada setan? Kan kalau nggak ada setan tuh enak ya kita tuh, katanya di dunia tuh bahagia gitu. Aduh, kira bener juga gitu. Kenapa sih gitu kan? Itu namanya anak kecil kalau kayak gitu ya. Ya kita cari dong memang dalam Al-Quran ya itu Allah yang menentukan, dan ketika Allah sudah menyatakan jadi ya jadilah iya. Dan kita tahu bahwa Allah itu maha menentukan ya. Sifatnya itu kan dalam Asmaul Husna kita tahu gitu ya. Ya Qadar, kemudian ya Malik, ya Aziz, ya Jabar gitu, maha perkasa, menentukan, berkuasa gitu kan. Tapi Allah tuh maha ya adil loh gitu, ya Hakam loh, ya Latif loh, maha lembut. Jadi segala kehendak Allah, kekuasaan Allah gitu, itu juga bentuk kelembutan Allah gitu, bentuk kasih sayang Allah. Ya, dalam satu ujian yang menurut kita tuh sakit banget ya, kita hamil, melahirkan tuh aduh sakit banget gitu ya, ya Allah gitu, sakitnya aja udah kayak dicabut nyawa gitu ya, udah lebih-lebih gitu. Bahkan pernah ada penelitian gitu ya, melahirkan itu sakitnya kayak 500 tusuk ditusuk pedang apa gimana, mana lupa, pokoknya banget lah frekuensinya itu, bener-bener gitu. Pernah ada laki-laki yang merasakan itu dan dia nggak kuat, pingsan gitu ya. Tapi kita wanita gitu diberikan oleh Allah kemampuan itu untuk hamil dan melahirkan ya. Jadi kita harus yakin. Nah, keyakinan ini yang membuat psikis kita kuat. Karena oh ya pasti kuat. Allah memberikan rahim di dalam tubuh kita gitu kan, berarti Allah tuh yakin kita tuh bisa amanah ini, menjaga amanah ini gitu kan gitu. Dan wanita tuh emang kuat, bahkan daya tahan hidup ya, daya tahan tubuh, kemudian waktu hidupnya lebih lama. Makanya banyaknya janda-janda ya, santuni janda-janda, nggak ada duda-duda ya. Karena mereka duda-duda kebanyakan udah meninggal gitu ya. Karena masa panjang hidup wanita itu, ini kita juga harus tahu karakteristik wanita gitu ya. Wanita itu kelihatan lemah, tadi terbawa perasaan, tapi sebetulnya lebih kuat menahan rasa sakit gitu. Kayak nggak bisa dikecewakan gitu ya, kayak nggak bisa diselingkuhin gitu ya, atau misalnya diduakan, tapi sebenarnya mudah memaafkan. Beda sama laki-laki. Hati-hati dengan laki-laki ya. Laki-laki itu kan logis, dia tuh nggak peka, nggak tahu perasaannya. Yang penting ini gue udah kayak gini ya udah gitu, ini nggak baik untuk kehidupan gue ya udah gitu, ini nggak baik untuk jangka panjang gue, ya udah ngapain diterusin, banyak korban, ya kan? Hati-hati. Makanya wanita itu kalau marah nggak bener-bener marah sebenarnya, drama tadi kan, sebenarnya cuma ingin dapat perhatian ya kan gitu, ayo dong lus gue, dong peluk gue gitu kan, wanita kayak gitu. Kalau laki-laki kalau udah marah, ya udah marah. Gitu. Makanya wanita jangan mancing-mancing marah laki-laki gitu. Udah tahu laki-laki kayak gitu dikeleketek ya misalnya ya gitu, cemberut lama-kelamaan, ngedinginin, gak dilayanin gitu. Akhirnya suami, ngapain sih gue nikah sama kamu gitu kan, kalau cuma kayak gini. Nah makanya terjadi divorce, nauzubillah min dzalik ya. Nah jadi ke situ. Ya nggak apa, ini biar insight teman-teman lah tentang suami istri gitu. Makanya nanti siapkan juga mental para suami ya teman-teman. Dan ini karakter suami itu sebenarnya bisa-bisa lebih gak siap, lebih gugup, tapi pandai menutupi. Suami tuh kayak gitu. Wanita itu kelihatan banget, pokoknya kalau nggak suka dia tuh banget cemberut gitu ya. Justru bisa ketebak sebenarnya. Kalau misalnya ada yang bilang, aduh wanita tuh susah ditebak, ya itu nggak bisa nebak aja gitu, nggak mau peka aja gitu kan gitu. Justru laki-laki yang pintar menutupi gitu. Bahkan ada pernah bikin tulisan gitu ya, yang bilang bisa jadi kita selalu kecewa sama suami gitu, tapi sebenarnya bisa jadi laki-laki yang lebih banyak kecewa sama kita, suami kita, tapi karena dia pandai menutupi gitu. Bisa jadi kita ngerasa suami kita nggak sempurna gitu, banyak kekurangan, kelemahan, tapi bisa jadi suami kita itu yang lebih banyak menderita gara-gara kita gitu, tapi dia mau menerima kekurangan kita ya. Biasanya kayak gitu. Kadang kitanya aja yang
gimana gitu ya, melebih-lebihkan gitu. Aduh suami tuh kayak gimana, kayaknya kayak gini. Sebenarnya enggak, simple banget suami itu, simple banget gitu. Kasih tahu aja caranya gimana, oke aku lakukan gitu. Kalau misalnya nggak suka ya bilang aja gitu. Nah biasanya wanita sungkan karena punya perasaan tadi, dipikirnya suami itu kayak wanita, ya nggak? Aduh kalau aku ngomong aku nggak enak, nggak kayak gitu. Laki-laki tuh nggak kayak gitu, nggak pernah nggak enakan. Justru dia tuh kalau nggak enak bilang gitu kan. Nah makanya kalau dalam pernikahan suami kadang harus bohong ya gitu. Itu sulit sama buat suami tuh, karena suami tuh biasanya ih ASEAN misalnya. Ya udah kalau ngomong kan aduh gak enak gitu kan. Itu karakter suami. Tapi sama Rasulullah tuh ya dibilangnya boleh kok berbohong sama istri. Aduh enak banget. Itu berat bagi suami sebenarnya. Makanya kita juga harus jangan aduh bohong kayak kali-kali gitu, aku bilang cantik kayak itu tuh sulit bagi suami. Makanya jangan nuntut gitu. Jadi dia nggak ngomong aja itu tuh sebuah penghargaan loh. Ketika misalnya kita pakai baju apa, dia nggak ngomong ya, sebenarnya tuh dia nerima kalian apa adanya gitu. Jadi jangan sampai kalian ngarepin ngomong kayak cantik kayak gitu kan, misalnya bagus banget gitu ya. Itu berat bagi suami, karena mungkin suami pikir ya be aja lah gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa gitu istri gue gitu kan gitu. Berat gitu ya. Jadi ke suami istri, oke? Intinya siapkan juga mental suami dengan banyak diskusi, ngobrol bareng ya, dan tahu karakter suami, oke? Itu ya semuanya teman-teman. Jadi siapa yang siap hamil? Tadi segini ya. Masya Allah ya, insya Allah indah kok, banyak pahala ya. Ketika kita meninggal dalam keadaan melahirkan, insya Allah dicatat sebagai mati syahid ya, luar biasa. Jadi kadang mana suka pernah gitu bercita-cita ya Allah ya ingin meninggal mati syahid gitu saat melahirkan, tapi mana pikir lagi masih gitu, tapi takutnya kan masih mikir takutnya suami jadi semakin sedih gitu segala macamnya, berarti azabnya belum kuat gitu ya. Nah, jadi karena memang itu jalan satu-satunya wanita untuk syahid, meninggal ketika melahirkan gitu. Kayaknya banyak-banyaklah melahirkan ya supaya peluang mati syahidnya juga banyak ya. Nggak di anak 1, 2, 3 atau mungkin anak 10 mungkin ya, biar suami nanti bisa ada yang ngurusin juga ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua semakin siap untuk menjalani pernikahan juga ya, dan kehamilan gitu ya, dan siap-siap juga nanti menjadi ibu yang lebih complicated lagi permasalahannya ya, udah ada anak gitu ya. Lah luar biasa, tapi insya Allah kalau kita niatnya karena Allah, karena ibadah, Allah akan mudahkan, dan yakinlah ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari Manda. Makasih banyak buat semuanya ya gitu. Takbir dulu, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat muslimah yang sudah menyimak videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel Manda Ina Agustina. Yuk tonton video Manda selanjutnya.